Selamat datang semuanya di Close Class. Oke, kita masuk ya ke episode ketiga, Print Function and Variable. Jadi di sini aku akan jelasin print function sama variable. Nah, sebelumnya kan kalian udah tahu tuh print function buat apa. Bagaimana sih cara menggunakan dia tepat sama kegunaan dia. Tuh, jadi langsung aja deh. Nah, pertama, print function. Jadi kalau misalnya kalian ada variabel, ya misal kayak gini. Nah, kalau ada variabel full ini, terus kalian print sebuah teks misalnya. Nah, kalian kan ingin masukin si var ini langsung ke sampingnya kan. Nah, caranya itu adalah kalian tinggal menambahkan koma di samping titik kutip. Dan kalian ketik nama variabelnya. Kalau udah kayak gitu, tinggal kalian run. Nah, di sini bisa tertulis nih. Angka kesukaanku adalah 10. Kenapa gitu? Karena dia akan menempelkan si variabel ini ke angka kesukaanku. Nah, sekarang untuk formatnya si print ini. Si print ini caranya kayak gini. Kita ngetik print, kemudian kita kasih tanda kurung. Dia itu harus tanda kurung, nggak boleh pakai kurung, nggak boleh pakai kurung yang curly atau keriting, nggak boleh pakai yang kaku, dia harus pakai yang biasa. Terus untuk string, selain pakai yang kutip 2, kita juga bisa pakai kutip 1. Kita formatnya print seperti itu. Nah, kalau kita pakai yang kotak ini, terus kita masukin. Dia akan tampilkan error. Kenapa? Karena dia cuma bisa pakai yang ini, yang biasa. Dan bisa kan? Hai. Tuh. Tadi kan kita udah menyatukan variabel ya, dengan si teks. Bagaimana kalau kita menyatukan variabel tapi dengan cara yang lain? Nah, ada satu cara lagi, tapi ini khusus untuk string. Cara string. Dengan syarat ini harus berupa string. Jadi string. Jadi kalau saat kita run, dia baru bisa keluar karena dia itu string. Kalau yang ini bisa berlaku untuk semuanya. Penggunaan print ini, yaitu bisa melakukan operasi matematika sederhana. Contohnya, kita membuat dulu variabel. Nah, di dalam print ini kita bisa print langsung aja ya, 20 tambah 5. Dia akan mengeluarkan hasil kalau itu ada 25. Selain itu, dia juga bisa melakukan penjumlahan variabel. Selama tipe data yang sama. Nah, hasilnya 30-an. Print, kita lanjut ke variabel. Di Python itu, dia akan memberikan variabel otomatis berupa string. Ya, kecuali kalau kalian nggak pakai kutip, dia bakal langsung mengubah tipe datanya ke integer. Sekarang ya, aku menyiapkan dua variabel ya, A variabel pertama, variabel ke-1 dan B variabel kedua. Nah, jadi apa maksudnya ini? Dia artinya mengassign si A itu menjadi variabel pertama. Dan dia jadikan si B itu memiliki isi, yaitu adalah variabel kedua. Selanjutnya,
ada variabel lagi nih. Di sini D adalah A. D itu bukan berarti D itu sama dengan A yang ini. Itu bukan. Dia akan mengambil nilai milik si A, yaitu ini adalah variabel 1. Di sini ada A sama dengan 12. Maka si A ini bukan variabel, ini variabel 1. Dia tidak mengisi ini lagi. Tapi dia akan mengisi nilai baru, yaitu 12. Dan sekarang ada C sama dengan B. Sama dengan B, maka C akan mengadopsi nilai dari ini adalah variabel 2. Dicontohin akan seperti ini. A sama dengan ini variabel ke-1 dan B ini variabel ke-2. Kalau misalnya kita print, lupa di print, kita print si A, print si B, kita clear dulu, kita clear konsolnya, nah, terus kita run, dia akan mengeluarkan seperti ini. Terus tadi kan ada D sama dengan A, ya kan? Ini kita membuat sebuah variabel baru namanya D yang isinya mengcopy apa yang ada di dalam A, sehingga kita print si D ini, dia akan keluarnya sama dengan apa yang ada di A, karena dia akan mengcopy isi dari si A, atau dia akan menuju ke apa yang berada di A. Kemudian ada A sama dengan 12. Terus kita print A lagi, print A lagi. Terus kita run. Maka di sini si nilai si A itu bukan ini variabel 1 lagi, tapi 12. Kenapa? Karena dia udah tidak tertuju kepada ini variabel 1, melainkan dia tertuju ke angka 12. Selanjutnya sama ya untuk C sama dengan B dan terus kita print C. Dia akan sama seperti D. Oke. Tuh, ini ada variabel 2. Jadi untuk variabel seperti itu, aku akan tunjukkan lagi gimana cara nge-swap variabel ya. Jadi kan di sini kita ingin ubah A menjadi variabel kedua dan B menjadi variabel pertama tanpa mengubah urutannya. Ini kita ingin nge-swap dua variabel. Kita bikin variabel baru aja. Variabel 1 sama dengan ini string dan variabel 2 sama dengan 1 sampai 0. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, caranya gimana kita nge-swap ini? Gini. Pertama, kalau kita lihat kan variabel 1 isinya ini. Terus variabel 2 isinya ini. Nah, kalau kayak gitu, kita perlu menciptakan variabel temporer yang isinya itu adalah var1 dan var2. Jadi, si temp1 itu isinya adalah ini. Dan temp2 isinya adalah ini. Jadi, bisa kita tulis kalau var1 sama dengan temp1, ya kita akan temp v1 sama dengan temp2. Jadi v1 itu akan menyerap isi dari ini, bukan ini, dan var2 sama dengan temp1. Jadi variabel 2 akan mengisi ini, ya, bukan ini. Apakah ada cara yang lebih singkat? Ada. Itu kita pakai satu variabel. Jadi temp2 ini nggak perlu, ya, nggak usah. Karena temp1
itu udah tersimpan di dalam var1. Temp1 adalah var1, jadi data yang string ini udah tersimpan di temp ya. Nah, kita balik lagi karena kita nggak perlu ini ya, dan temp1 adalah var1, jadi temp ini udah menyimpan ini ya, sehingga kita tinggal menulis, kalau kita tinggal tulis var1 itu sama dengan var2. Jadi si variabel ini akan mengarah ke ini ya. Nah, kemudian kita tinggal tulis kalau var2 sama dengan ya, var2 di sini sama dengan si temp1 ya, seperti ini. Jadi si variabel 2 ini akan mengusung apa yang ada di si temp1, di temp1. Nah, isi dari temp1 adalah ini. Itu kita nggak pakai ini ya. Mari kita coba di konsol aja ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi tadi kan ada var1 yang sama dengan ini string, dan var2 yang isinya ini. Yang kita inginkan adalah var1 menjadi var2 dan var2 menjadi var1. Kita print dulu. Kalau misal print var1, kita print var2. Jadi kan kita udah kasih cara, sama kita ciptakan dua temporary variable, terus kita isi dengan var1 dan var2. Nah, ini kita masih ngeprint yang di atas sini. Kalau kita run, hasilnya adalah ini. var1 tetap ini string, var2 adalah ini. Kemudian kita tinggal ganti kalau var1 sama dengan temp2 dan var2 sama dengan temp1, terus kita run. Nah, maka ini akan terbalik ya. Untuk mempermudah gini deh, ini adalah var1, ini adalah var2 ya. Nah, ini dia udah kebalik sekarang. Ini cara pertama. Cara keduanya adalah ini. Kita tidak perlu temporary variable 2, terus kita ganti di sini. Jadi var1 langsung adalah var2 dan var2 adalah temporary variable 1. Terus kita run. Sama kan sama yang tadi. Nah, sini kita nggak boleh balik ya. Kita nggak boleh menjalankan temp1. Kalau misalnya kita balik nih, oke, kita balik. Jadi gini, dia akan hasilnya beda. Maka v1 dan atau var1 dan var2 hasilnya jadi sama. Kenapa? Karena gini, temp1 itu kan var1, berarti ya temp1 adalah ini string. var2 adalah temp1, jadi var2 adalah ini string, var1 adalah ini string juga. Jadi kita nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi kita balikkan aja deh. Nah, jadi gitu ya. Untuk video variabel ini sekian dulu. Nah, sekarang kalau misal kalian udah sampai di sini, artinya kalian sudah mengerti apa itu variabel. Kalau misalnya belum mengerti, silahkan ditonton ulang ya. Nah, kalian juga boleh cek tutorial C++ kami, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya. See you next time. Stay tuned with Closet Class.